Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Lutfi Rohman SSI MSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Artoto Arkundato SSI MSI selaku pembimbing anggota. Yang terhormat Profesor Dr. Andus Agus Bekti MSc PhD selaku penguji utama serta Bapak Bowo Eko Cahyono SSI MSI PhD selaku penguji anggota. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada hari ini, perkenankanlah saya, Dewi Azhara Puspita, selaku mahasiswa Magister Fisika Angkatan keempat tahun 2017 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Investigasi Sifat-Sifat Magnetik Bahan Magnetit Fe3O4 dengan menggunakan simulasi mikromagnetik. Adapun beberapa bab yang akan saya bahas pada penelitian ini salah satunya yaitu bab 1, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 subbab, yaitu 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 yaitu tujuan penelitian, dan 1.4 tentang manfaat penelitian. Yang pertama kita akan bahas yaitu latar belakang. Pada dunia kemiliteran pada saat ini dan pertahanan suatu negara, radar dimanfaatkan oleh Angkatan Darat maupun Angkatan Laut untuk mendeteksi adanya kapal dan pesawat tempur yang memasuki batas wilayah teritorial suatu negara. Radar merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek yang jauh dengan menggunakan pancaran gelombang elektromagnetik. Dalam perkembangan teknologi radar juga dikembangkan teknologi anti radar yang mana dapat diaplikasikan sebagai bahan lapisan cat atau coating pada kapal perang atau kapal perang atau pesawat perang sehingga tidak dapat dideteksi oleh radar musuh. Teknologi anti radar didasarkan pada 2 aspek. Yang pertama yaitu dengan menggunakan RAS atau Radar Absorbing Structure, di mana pada aspek yang ini menitik beratkan pada desain geometri yang digunakan sebagai pantulan gelombang elektromagnetik agar tidak dapat ditangkap kembali oleh penerima radar. Sedangkan yang kedua yaitu dengan menggunakan RAM atau Radar Absorbing Material. RAM atau Radar Absorbing Material ini merupakan metode pelapisan pada badan pesawat ataupun kapal yang berfungsi agar gelombang radar yang dipantulkan menjadi sangat lemah. Yang kedua, yang akan kita bahas dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan RAM, yaitu Radar Absorbing Material. RAM merupakan bahan yang dapat digunakan dalam stage teknologi atau teknologi tersembunyi untuk menyamarkan suatu benda atau struktur dari radar dengan melakukan penyerapan terhadap pancaran gelombang elektromagnetik yang jatuh di permukaannya. RAM dapat diklasifikasikan menjadi bahan magnetik, elektrik, dielektrik, dan hibrid. Nah, syarat suatu material dapat digunakan sebagai bahan penyerap gelombang material gelombang mikro, yaitu memiliki sifat magnetik ataupun sifat listrik. Sifat magnetik di sini yang dibutuhkan material yaitu material yang bersifat magnetik karena dapat menyerap gelombang elektromagnetik. Sedangkan sifat listrik yang dibutuhkan yaitu material yang memiliki nilai konduktivitas listrik yang tinggi, karena jika nilai konduktivitas tinggi maka dapat menyerap sumber energi listriknya. Unsur yang biasa digunakan untuk memenuhi kriteria sifat kelistrikan yaitu Ti, Zn, Mn, Ci, Co maupun Ni. Kebanyakan literatur telah melaporkan bahwasanya bahan dasar yang dapat berpotensi sebagai penyerap gelombang elektromagnetik yaitu bahan yang memiliki sifat magnetik berbasis ferit seperti barium heksaferit dan strontium heksaferit. Oleh karena itu, saat ini perkembangan penelitian mengarah pada rekayasa struktur bahan yang lain selain kedua bahan tersebut, yaitu menggunakan magnetit atau Fe3O4. Diharapkan bahan ini mampu menjadi referensi yang lain agar tingkat penyerapannya dapat maksimal. Yang ketiga yaitu Fe3O4 atau magnetit.
Pasir besi yang di dalamnya terkandung banyak Fe3O4 merupakan salah satu potensi alam yang begitu melimpah di Indonesia. Dengan memanfaatkan Fe3O4 secara maksimal, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar dalam menciptakan teknologi ini karena keberadaannya yang melimpah di Indonesia. Maka material Fe3O4 juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki sifat magnetik yang kuat di antara oksida logam yang lainnya, karena absorben sifat materi ferromagnetiknya mampu menyerap gelombang elektromagnetik melalui mekanisme kemagnetan khusus yang bersifat paramagnetik. Pada penelitian ini berfokus pada bahan lapisan permukaan Fe3O4. Nah, untuk memenuhi aplikasi penyerapan gelombang radar berbasis magnetik tersebut, dikembangkan desain-desain penyerapan radar yang baik, yang biasanya dibatasi oleh beberapa faktor seperti berat, ketebalan, ketahanan terhadap lingkungan, dan biaya yang diperlukan. Terdapat 4 sifat yang diperlukan agar RAM di masa depan dapat lebih baik lagi, yaitu RAM yang memiliki bahan yang tipis, ringan, sifat penyerapan yang maksimal, dan kemampuan magnetik yang kuat. Berdasarkan penjelasan di atas atau berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, pada penelitian ini akan dipaparkan sifat perbandingan ferromagnetik material berdasarkan temperatur Curie, kurva histerisis, serta pengaruh variasi ketebalan terhadap nilai frekuensi resonansi ferromagnetik dan reflection loss-nya secara simulasi. Dengan mencari nilai kurva histerisis, kita dapat mengetahui nilai medan saturasi ataupun nilai medan koersivitasnya. Sedangkan dari temperatur Curie, kita dapat menentukan temperatur kritisnya. Sedangkan jika mengetahui pengaruh ketebalannya, kita akan mengetahui nilai frekuensi resonansi dan nilai reflection loss-nya. RAM tidak mampu menyerap gelombang elektromagnetik pada semua frekuensi karena setiap material memiliki karakteristik resonansi yang berbeda-beda. Range yang kita gunakan atau kita aplikasikan dalam penelitian ini yaitu rentang pita frekuensi pada X-band dan Q-band. X-band itu berada pada frekuensi 8,2 hingga 12,4 GHz, sedangkan Q-band yaitu 12,4 hingga 18 GHz. Oleh karena itu, dibutuhkan investigasi untuk mengetahui sifat kemagnetan yang baik agar dapat diterapkan pada aplikasi material penyerap gelombang mikro yang diharapkan mampu mendapatkan nilai frekuensi resonansi yang optimum dalam menyerap gelombang elektromagnetik saat mengenai bahan yang dipancarkan oleh radar pada rentang frekuensi yang telah ditentukan. Referensi pembanding. Nah, dapat kita amati bahwasannya pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian menggunakan bahan Fe3O4 magnetik untuk aplikasi penyerap radar, baik secara simulasi maupun secara eksperimen. Salah satunya yang dilakukan oleh Sari pada tahun 2012. Dia mengaplikasikan tentang bahan penyerap gelombang mikro berbasis Fe yang dikombinasikan dengan resin epoksi membentuk suatu komposit Fe3O4 epoksi. Dari penelitian tersebut diperoleh nilai reflection loss-nya atau RL-nya sebesar -17,26 desibel pada frekuensi 10,8 GHz. Pada penelitian lainnya juga yang dilakukan oleh Rahmawati dan Ristiani pada tahun 2016, yaitu pada pelapisan single layer dan desain double layer material penyerap radar, bahan magnetik ini dikombinasikan dengan cat anti korosi dan dilapiskan pada plat baja. Sedangkan secara eksperimen juga dilakukan oleh Sofiatun pada tahun 2017. Secara eksperimen dia ingin mengetahui perbandingan yang efisien antara magnetit dan cat anti korosi untuk menghasilkan lapisan penyerap gelombang mikro serta mengetahui pengaruh variasi ketebalan lapisan terhadap penyerapan gelombang mikro. Menurut Sofiatun, ketebalan lapisan berpengaruh terhadap lebar dan pergeseran frekuensi pita penyerapan. Semakin tebal lapisan, maka nilai penyerapannya akan semakin bertambah dan pita penyerapan akan semakin lebar. Tebal lapisan yang menghasilkan penyerapan paling efektif pada penelitian Sofiatun yaitu pada saat ketebalan 1,2 mm dengan nilai reflection loss sebesar min 14,60 desibel dengan rentang frekuensi 8,30 hingga 12 GHz. Penelitian pembanding selanjutnya yaitu
milik Salsabila pada tahun 2020 yang dilakukan secara simulasi dengan menggunakan software NMAP, yaitu tentang studi FMR atau ferromagnetic resonance dengan bahan Fe3O4 bentuk tin film yang menunjukkan bahwa nilai FMR untuk ketebalan 60, 90, dan 120 nanometer berturut-turut yaitu 10,4, 11,4, dan 12,3 GHz. Menurut Salsabila, terdapat korelasi antara penelitian milik Salsabila yang secara simulasi dengan milik Sofiatan secara eksperimen, yaitu perubahan frekuensi resonansi bahan Fe3O4 berhubungan erat dengan perubahan lebar pita frekuensi serap dari bahan Fe3O4. Berdasarkan referensi pembanding atau penelitian-penelitian yang telah ada, maka pada penelitian ini akan dilakukan investigasi sifat-sifat magnetik bahan Fe3O4 untuk melengkapi data-data penelitian yang sebelumnya, baik secara eksperimen maupun secara simulasi, yaitu ingin mengetahui nilai sifat-sifat ferromagnetik berdasarkan nilai dari temperatur Curie, kurva histeresis, frekuensi resonansi, dan reflection loss-nya untuk melengkapi hasil penelitian yang sebelumnya. Simulasi mikromagnetik yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Origin, Pufray, Vampir, dan OOMMF. Untuk mendapatkan nilai temperatur Curie dan kurva histeresis, saya menggunakan program Vampir, sedangkan untuk mendapatkan nilai reflection loss-nya, saya menggunakan software dari OOMMF. Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana perbandingan sifat ferromagnetik bahan magnetit Fe3O4 pada berbagai variasi ukuran sisi kubus berdasarkan nilai temperatur Curie. Sedangkan yang kedua, bagaimana perbandingan sifat ferromagnetik bahan magnetit pada berbagai variasi ukuran sisi kubus dan variasi temperatur berdasarkan kurva histeresisnya. Sedangkan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh variasi ketebalan terhadap frekuensi resonansi dan reflection loss untuk bahan magnetit yang dilakukan secara simulasi. Adapun tujuan penelitian dalam bab satu pendahuluan ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama ingin mengetahui perbandingan sifat ferromagnetik berdasarkan nilai temperatur Curie-nya. Yang kedua ingin mengetahui perbandingan sifat ferromagnetik berdasarkan kurva histeresisnya. Sedangkan yang ketiga yaitu ingin mengetahui pengaruh variasi ketebalan terhadap frekuensi resonansi dan reflection loss-nya yang dilakukan secara simulasi. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama dapat memberikan informasi baru atau ide-ide baru mengenai simulasi mikromagnetik di bidang ilmu fisika komputasi, khususnya pada bahan magnetit Fe3O4. Yang kedua, bisa memberikan informasi mengenai bahan Fe3O4 dengan variasi ukuran sisi kubus terbaik dengan sifat kemagnetan yang terbaik. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan jenis bahan yang optimum dan paling tepat dan efisien mengenai keterkaitan hasil simulasi frekuensi resonansi ferromagnetik dan reflection loss. Bab 2 tinjauan pustaka. Adapun subbab dalam bab 2 yaitu ada 12 subbab, namun saya akan menjelaskan 4 bab saja. Yang pertama yaitu 2.4 tentang material magnetit atau Fe3O4, yang kedua tentang ferromagnetic resonance atau FMR, yang ketiga yaitu tentang sifat intrinsik ferromagnetik yang berisi nanti tentang temperatur Curie dan kurva histeresis, serta yang keempat yaitu radar absorbing material atau RAM, yang di sini nanti akan kita lebih dalami tentang reflection loss. Pertama yaitu bahan magnetit atau Fe3O4. Mineral Fe3O4 merupakan mineral oksida besi yang banyak terkandung di dalam pasir besi dan dikenal sebagai besi hitam dan oksida logam yang paling kuat sifat magnetisnya. Dia memiliki kelebihan, yaitu sifat ferromagnetiknya mampu menyerap gelombang elektromagnetik melalui mekanisme kemagnetan, khususnya terhadap atom atau ion logam yang bersifat paramagnetik. Aplikasinya yaitu industri pelapisan, dapat digunakan untuk pewarnaan, dapat digunakan light resistance, dan juga pada industri konstruksi. Karena sifat yang tahan lama terhadap asam dan pada berbagai bidang termasuk preparasi dari serbuk nanopartikel. Yang kedua yaitu tentang resonansi ferromagnetik. Jadi FMR merupakan
singkatan dari atau kepanjangan dari ferromagnetic resonance adalah suatu teknik yang digunakan untuk meneliti dinamika magnetisasi dari struktur magnetik. Resonansi ferromagnetik terjadi karena bahan magnetik berosilasi saat diberikan medan yang berosilasi secara periodik. Cara kerjanya yaitu banyak diterapkan untuk sensor magnetik dan penyerap gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, sifat intrinsik ferromagnetik. Yang pertama tentang temperatur Curie. Temperatur Curie yang disingkat TC merupakan nilai temperatur ketika suatu bahan ferromagnetik mulai mengalami perubahan menjadi bahan paramagnetik. Bahan ferromagnetik akan kehilangan sifat magnetik apabila berada di atas temperatur Curie. Sedangkan yang kedua, 2.6.2 yaitu kurva histeresis, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara magnetisasi suatu bahan dengan medan eksternalnya. Kurva histeresis dapat memberikan informasi mengenai sifat magnetik berupa medan koersivitas, medan saturasi, dan suseptibilitas magnetik suatu bahan. Yang keempat yaitu 2.11 radar absorbing material. RAM merupakan sebuah bahan yang dapat menyerap dan melemahkan gelombang elektromagnetik. Aplikasinya yaitu sebagai bahan coating atau anti radar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sistem militer seperti pesawat, kapal perang, ataupun peralatan teknologi lainnya. Bab ketiga yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian terdapat 5 subbab. Yang pertama 3.1 rancangan penelitian, lalu 3.2 jenis dan sumber data yang akan digunakan, 3.3 definisi operasional variabel, yang keempat kerangka pemecahan masalah, dan 3.5 tentang analisis data. Rancangan penelitiannya yaitu penelitian dilakukan di laboratorium komputasi jurusan fisika dengan menggunakan satu set perangkat komputer. Program yang digunakan yaitu Vampir, Origin, Pufray, OOMMF, MATLAB, dan Notepad. Vampir digunakan untuk menghasilkan nilai temperatur Curie dan kurva histeresis, sedangkan Origin digunakan untuk menampilkan hasil output yang didapatkan dari Vampir, Pufray untuk menampilkan visualisasi secara 3 dimensi dari hasil Vampir dan Pufray, sedangkan OOMMF untuk mendapatkan hasil simulasi nilai frekuensi resonansi dan reflection loss-nya, sedangkan MATLAB untuk memvisualisasikan dan untuk menampilkan ketebalan yang berbeda-beda, nilai frekuensi dan nilai reflection loss-nya. Sedangkan Notepad++ untuk merubah skripnya atau membaca skripnya. Berikut adalah diagramnya. Jadi saya mulai dengan studi pustaka terkait dengan bahan-bahan yang sesuai dengan judul, lalu simulasi dilakukan, analisis data untuk mengetahui perbandingan pada saat perubahan temperatur dan perubahan ukuran sisi kubus maupun variasi ketebalan, lalu disimpulkan. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk temperatur Curie, ukuran partikel yang dirubah-rubah, ukuran partikel sisi kubus yang dirubah-rubah yaitu untuk ukuran 5, 8, 10, 12, dan 15 nanometer, sedangkan temperatur minimum dan temperatur maksimumnya yaitu 0 hingga 1000 Kelvin dengan perbedaan rentang 5 Kelvin. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam simulasi kurva histeresis yaitu ukuran partikel sisi kubusnya sama, 5, 8, 10, 12, dan 15 nanometer. Sedangkan variasi temperatur yang digunakan ada 4, yaitu temperatur ruangnya pada saat 0 Kelvin, pada saat temperatur operasional komputer 328 Kelvin, temperatur overhead yaitu 473 Kelvin, dan pada saat mendekati nilai temperatur Curie yaitu 773 Kelvin. Sedangkan tabel titik 3 berisi tentang jenis data yang digunakan dalam simulasi FMR, variasi ketebalannya yaitu 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, dan 4,5. Variasi ketebalan ini saya lakukan berulang kali untuk satuan milimeter, mikrometer, dan nanometer agar didapatkan variasi ketebalan yang berbeda-beda. 3.3 definisi operasional variabel. 3.31 variabel bebas. Yang pertama yaitu medan eksternalnya.
dari min 2 Tesla hingga 2 Tesla, lalu intervalnya 0,1 Tesla, temperaturnya 0 hingga 1000 Kelvin dengan kenaikan setiap 5 Kelvin pada penentuan temperatur Curie. Variasi ukuran untuk temperatur Curie dan kurva histeresis sama 5, 8, 10, 12, dan 15 nanometer. Sedangkan variasi temperatur untuk kurva histeresis yaitu 0 Kelvin, 328 Kelvin, 473 Kelvin, dan 773 Kelvin. Sedangkan variasi ketebalan untuk nilai frekuensi resonansi dan reflection loss seperti pada tabel 3.3. Sedangkan variabel terikatnya pada penelitian ini yaitu nilai suseptibilitas, temperatur Curie, magnetisasi, medan koersivitas, medan saturasi, kurva histeresis, frekuensi resonansi, dan reflection loss-nya. Kerangka pemecahan masalah dimulai dari kita studi literatur, lalu persiapan skrip parameter dan skrip material dan bahan simulasinya, simulasi dengan menggunakan vampir untuk menentukan nilai temperatur Curie dan nilai kurva histeresis, lalu data output didapatkan, lalu kita analisis dan kita olah hingga menampilkan hasil penelitian. Gambar 3.5 yaitu skema kerja simulasi temperatur Curie material Fe3O4. Jadi dimulai dari kita membuat file script terlebih dahulu dan file script material, lalu simulasi dengan menggunakan program vampir, lalu diplot dengan menggunakan program Origin Pro, lalu kita tampilkan dengan program Pouvre, lalu kita bandingkan nilai temperatur Curie untuk ukuran sisi kubus yang berbeda-beda, lalu kita mengetahui hasilnya. Yang gambar 3.6, skema kerja simulasi kurva histeresis material Fe3O4, membuat file script dan file material, kita simulasikan juga dengan vampir, lalu kita plotting dengan Origin Pro, kita bandingkan hasil temperaturnya untuk hasil variasi ukuran material, dan kita visualisasikan dengan menggunakan Pouvre. Sedangkan gambar 3.7 yaitu skema kerja simulasi frekuensi resonansi ferromagnetik material Fe3O4, yaitu kita lakukan dengan membuat file script input material Fe3O4, lalu disimulasikan dengan OUMMF, lalu kita lakukan analisis FFT di program Origin agar kita mendapatkan nilai frekuensinya, lalu kita visualisasikan dengan variasi ketebalan di program MATLAB. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai reflection loss-nya, lalu kita bandingkan untuk setiap hasil frekuensi dan reflection loss-nya. Analisis data. Jadi temperatur Curie ini dianalisis untuk melihat perbandingan pada berbagai ukuran sisi kubus dengan membuat grafik antara magnetisasi terhadap perubahan temperatur. Sedangkan kurva histeresis dianalisis untuk melihat perbandingan pada berbagai variasi ukuran sisi kubus dan pada nilai temperatur dengan membuat grafik antara magnetisasi terhadap medan eksternal. Sedangkan frekuensi resonansi dianalisis untuk melihat perbandingan nilai antara frekuensi dengan nilai reflection loss-nya. Yang keempat yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Terdapat 3 rumusan masalah sehingga terdapat 3 hasil dan pembahasan yang saya dapatkan. Pertama tentang 4.1 temperatur Curie. Jadi penentuan nilai temperatur Curie pada material Fe3O4, variasi ukuran sisi kubus digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan ukuran sisi kubus terhadap nilai temperatur Curie agar didapatkan nilai temperatur Curie yang optimum pada bahan F3O4. Dari gambar 4.1, di sini adalah nilai hubungan antara magnetisasi dengan temperatur pada material Fe3O4 pada ukuran sisi kubus model nanocup. Di sini ada 5 titik, jadi untuk ukuran 5 nano yang berwarna merah, sedangkan yang warna biru adalah untuk ukuran 8, warna ungu atau pink itu adalah ukuran 10 nanometer, sedangkan yang berwarna kuning adalah 12 nanometer, dan yang berwarna hijau itu adalah ukuran 15 nanometer. Dari grafik hubungan berikut ini kita dapat mengetahui bahwasanya nilai yang dominan terlihat yaitu pada saat ukuran 12 nano yaitu berwarna kuning dan pada saat ukuran 5 nano yang berwarna merah. Nilai temperatur Curie tertinggi dari 5 variasi ukuran sisi kubus yaitu temperatur Curie 665 Kelvin didapatkan dari grafik tertinggi berikut ini. Nilai temperatur Curie 665 Kelvin terdapat pada ukuran 10 nanometer. Gambar B ini adalah gambar visualisasi dengan menggunakan Pouvre. Jadi mulai dari yang spin magnetiknya dia
teratur hingga nanti bersifat bentuknya acak seperti ini. Gambar poin ke-6. Tabel 4.1 dapat dilihat untuk ukuran 5 nano, hasil simulasinya 650 Kelvin, ukuran 8 635 Kelvin, ukuran 10 650 Kelvin, ukuran 12 nano 665 Kelvin, dan 15 nanometer 645 Kelvin. Tertinggi yaitu pada ukuran 12 nanometer 665 Kelvin. Yang rumusan masalah yang kedua yaitu akan dijawab tentang karakteristik kurva histeresis pada material Fe3O4. Jadi transisi fase material magnetik Fe3O4 dapat dianalisis dari sifat kemagnetannya dengan menggunakan kurva histeresis. Variasi temperatur digunakan untuk mengetahui adanya perubahan kurva histeresis dengan pemberian temperatur yang berbeda. Pada gambar 4.3, kurva histeresis dari material Fe3O4 dengan variasi ukuran saat 328 Kelvin. Ini pada saat berwarna merah untuk ukuran 5 nano, warna biru 8 nano, 10 nano pada saat berwarna ungu, kuning berwarna untuk ukuran 12 nano, dan hijau untuk ukuran 15 nano. Di sini saya akan menampilkan perbedaan untuk ukuran 5 nano pada saat nilai variasi temperaturnya 0 Kelvin, 328 Kelvin, 473 Kelvin, dan 773. Jadi pada ukuran 5 nano di gambar A, ini kan 0 hingga 328. Terdapat grafiknya, titik-titiknya sudah mulai terlihat sedikit acak. Apalagi pada saat variasi temperaturnya 473 Kelvin dan 773 Kelvin. Namun pada ukuran 15 nano, grafik atau kurva histeresisnya untuk 0 Kelvin dan 328 Kelvin dia sudah mulai soft. Namun untuk temperatur 473 dan 773-nya dia mulai acak namun sudah membentuk kurva histeresis. Nilai medan koersivitas dan medan saturasi pada model nanocup seperti pada gambar berikut. Jadi nilai yang terendah yaitu 0,37 Kelvin pada saat ukuran 5 nano untuk variasi temperatur 473 Kelvin, sedangkan tertinggi untuk medan saturasinya yaitu 0,99 untuk temperatur 328 Kelvin dan 473 Kelvin. Jadi sebuah material penyerap yang baik harus memiliki nilai medan koersivitas yang rendah dan medan saturasi yang tinggi agar dapat beresonansi dengan gelombang elektromagnetik. Dari tabel 4.2 yang medan koersivitas rendah pada ukuran 5 nano yaitu suhu 473 nilainya 0,37 Tesla, sedangkan medan saturasi tadi nilainya 0,99 Tesla untuk ukuran variasi sisi kubus 8 nanometer, suhu 328 Kelvin dan 473 Kelvin. Ini adalah gambar kurva histeresisnya pada ukuran 5 nano. Sedangkan ini adalah visualisasinya. Jawaban untuk 4.3 rumusan masalah yang ketiga yaitu frekuensi resonansi ferromagnetik. Jadi nilai frekuensi yang dapat ditangkap untuk pita frekuensi X-band dan Q-band yaitu dari frekuensi 8,2 hingga 18 GHz. Jadi yang bisa digunakan yaitu untuk satuan milimeter dan mikrometer saja. Sedangkan nanometer tidak dapat digunakan karena dia nilai frekuensinya melebihi dari pita frekuensi X-band dan Q-band. Mengapa menggunakan pita frekuensi X-band dan Q-band? Karena pada rentang frekuensi tersebut gelombang mikro dapat diserap oleh material penyerap gelombang radar. Nilai ketebalan frekuensi tertinggi yaitu pada ketebalan 1,5 mikrometer yaitu 15,1996 GHz dengan reflection loss-nya yaitu min 45,0348 desibel. Ini untuk ukuran mikrometer. Sedangkan untuk ukuran milimeter nilai frekuensinya sama, namun nilai ketebalan atau reflection loss-nya yang paling rendah yaitu pada ukuran 0,6 mm dengan reflection loss min 36,0476 desibel.
Jadi, seperti yang saya katakan tadi, gelombang mikro dapat bekerja memancarkan dan mendeteksi benda pada rentang frekuensi X-band dan Q-band. Pada tabel 4.3, nilai yang dapat digunakan yaitu nilai rentang 8,19977 pada ukuran milimeter dan 5 sampai 15,1996 pada ukuran mikrometer. Sedangkan untuk ukuran nanometer tidak dapat digunakan karena frekuensi resonansinya melebihi dari 18, yaitu 898 hingga 1352 GHz. Besar penyerapan gelombang suatu material ditentukan berdasarkan nilai reflection loss-nya. Menurut referensi Rahmawati dan Zainuri, semakin negatif nilai reflection loss-nya, maka semakin bagus penyerapannya. Karena pada saat gelombang datang dikenakan pada material RAM yang dilapisi, maka gelombang tersebut akan masuk ke dalam material RAM dan akan bertumbukan dengan partikel-partikel dalam material tersebut. Akibatnya akan ada tumbukan, inilah yang akan menyebabkan kehilangan energi sehingga gelombang tidak akan terpantul kembali. Variasi ketebalan 0,6 mm memiliki nilai reflection loss terendah dan 1,5 mikrometer juga memiliki nilai reflection loss terendah. Semakin rendah dan negatif nilai reflection loss-nya, maka akan semakin besar dan bagus daya serapnya terhadap gelombang mikro. Ketebalan 0,6 mm dan 1,5 memiliki daya serap paling tinggi, yaitu min 36,0476 dan min 45,0348. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variasi ketebalan yang berbeda akan mempengaruhi nilai frekuensi resonansinya. Meskipun saat ketebalan milimeter nilai frekuensi FMR-nya cenderung tetap, namun besar reflection loss-nya bergantung pada parameter kekasaran, tebal lapisan, permeabilitas, dan permitivitas serta ukuran bahannya. Ini adalah perbandingan nilai FMR secara eksperimen maupun secara simulasi yang dilakukan oleh Sofiatun dan Salsabila. Jadi ini adalah nilai referensi yang nilai simulasi frekuensi resonansi dan reflection loss yang saya dapatkan. Sedangkan ini yang didapatkan oleh Sofiatun, ini perhitungan secara Kittel, sedangkan FMR simulasi ini adalah yang didapatkan oleh Salsabila. Terdapat memang perbedaan nilai yang jauh. Hal ini terlihat dari nilai milik saya yaitu min 36, sedangkan eksperimennya min 4,490. Hal ini dapat terjadi karena secara simulasi FE34 yang kita gunakan adalah FE34 murni, sedangkan secara eksperimen nilai F34-nya tidak secara murni. Jadi komposisinya berbeda. Nah, sedangkan saya tidak menitik beratkan pada komposisi, tapi sebagai pada bahan dan ketebalannya saja. Ini adalah grafik refraction loss terhadap frekuensi ketebalan. Untuk ketebalan 1,5 mm, ini untuk ketebalan 1,5 nanometer, sedangkan yang ini adalah untuk ketebalan 1,5 mikrometer. Jadi untuk ketebalan 1,5 mm sangat rapat, sama dengan 1,5 nano, sedangkan untuk ketebalan 1,5 mikrometer, jarak antar frekuensinya tampak. Kesimpulan bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang dua subbab kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini terdiri dari untuk menjawab 3 rumusan masalah, perbandingan sifat ferromagnetik pada berbagai variasi ukuran sisi kubus dapat dilihat berdasarkan nilai temperatur Curienya. Nilai temperatur Curie tertinggi yaitu pada saat ukuran 12 nanometer yaitu 665 Kelvin. Sedangkan untuk rumusan masalah nomor 2, kesimpulannya yaitu sifat ferromagnetiknya dapat dilihat dari medan koersivitas terendah yaitu 0,37 Tesla pada saat ukuran 5 nanometer untuk temperatur 473 Kelvin, sedangkan nilai medan saturasi tertinggi yaitu untuk ukuran sisi kubus 8 nanometer untuk temperatur 328 Kelvin dan 473 Kelvin yaitu 0,99 Tesla. Material Fe3O4 mengalami transisi fasa dan struktur yang bersifat ferrimagnetik ke paramagnetik pada temperatur 773 Kelvin. Karena dari grafik atau kurva yang kita lihat, grafiknya semakin acak, sehingga di situ terlihat bahwasanya terdapat transisi fasa dari ferromagnetik dan ferrimagnetik ke paramagnetik. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, yaitu pengaruh variasi ketebalan terhadap frekuensi resonansi dan reflection loss-nya.
yang dilakukan secara simulasi yang memiliki daya serap paling tinggi untuk ukuran milimeter, yaitu pada saat ukuran 0,6 mm dengan reflection loss min 36 desibel pada frekuensi 8 GHz, dan untuk satuan mikrometer pada ketebalan 1,5 mikrometer dengan nilai reflection loss min 45 desibel pada frekuensi 15 GHz. Sedangkan untuk frekuensi ketebalan nanometer tidak digunakan karena melebihi rentang pita frekuensi X-band dan Q-band. Demikian presentasi seminar hasil dan sidang yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat diapresiasi dengan sangat baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam mempresentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.